Halo Indonesian, kembali lagi dengan saya Khalid Mustafa dan Pak Samsur Ramli dari KMN Partners. Pak Sam, kita Ya. berada di Hotel Mark Hotel yang dulunya Golden Tulip. Golden Plaza Tulip Baru. yang berada di Ya. Jakarta. Dan di belakang ini seger banget. Sayangnya kita karena syuting nggak bisa Nggak nyebur di bisa sana. nyebur dulu. Nanti Bisa dulu sih. habis ini. Nah, habis ini. Atau kita syuting kasihan kameramennya. Ya, ya. Pak Sam, kita diskusi lagi tentang masalah pengadaan nih. Oke, siap. Kalau kita lihat di materi-materi dan modul-modul sebelumnya, kita akan berbicara sejak perencanaan. Ya. Kita sudah berbicara tentang masalah bagaimana sih mendefinisikan kebutuhan kita. Siap, siap. Kita sudah mendefinisikan bagaimana penyedianya, bagaimana pasar, Iya. perjanjian antar penyedia. Nah, sekarang mari kita masuk kepada barang atau jasanya. Oke, siap. Nah, kalau kita bicara masalah barang atau jasa, dalam proses pemilihan itu kan ada dua yang dipilih. Ada Yang pertama adalah penyedia, penyedianya, yang kedua adalah kemudian barang atau jasanya. Nah, barang atau jasa ini kan tergambarkan dalam sebuah dokumen yang disebut dengan dokumen Kemarin penawaran. kita sudah bahas tentang dokumen pemilihan. Pemilihan. Nah, sekarang direspon dengan dokumen Nah, penawaran. jadi dokumen penawaran ini adalah dokumen yang merupakan hasil respon terhadap dokumen pemilihan yang disusui. Nah, kalau kita bicara tentang pasal dokumen penawaran, ini kan dimasukkan kan, diserahkan Iya, kan? diserahkan ke Harus kita. dievaluasi dong Iya, oleh ada para ini. pihak kan? Iya. Apa saja prinsip-prinsipnya nih? Jadi setelah kita membuat dokumen pemilihan, kemudian pasar merespon, penawaran masuk, Ya. maka tahapan selanjutnya adalah kita melakukan evaluasi. Ya. Tahapan selanjutnya evaluasi. Nah, evaluasi ini dalam rangka mencari penyedia dengan motivasi yang terbaik, Motivasi ya? yang terbaik, kemudian kompetensi, kapabilitas yang terbaik. Nah, di sini kita akan menentukan apa yang dimaksud dengan penawaran terbaik itu. Kalau kita lihat di penawaran, ini kan ada yang namanya penawar terbaik kan, Iya, Pak Sam? penawar Dilihat terbaik. dari apa lagi nih penawar terbaik ini? Kalau penawaran terbaik itu dilihat dari dua hal, Ya. jadi dari motivasi dan kapabilitas. Nah, kalau motivasi itu lebih kita lihat pada unsur administratif. Iya. Kemudian yang kapabilitas ini lebih kepada unsur teknis. Nah, di sini nanti kita akan melihat apakah penawar ini merupakan penawar terbaik dari sekian banyak yang menawarkan. Iya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang masalah penawaran, apakah memungkinkan dalam sebuah proses pemilihan itu yang memenangkan tender atau yang menjadi penyedia itu lebih dari satu? Bisa. Karena kita gini. Kan katanya mencari penawar terbaik. Iya. Berarti hanya satu dong. Ini penawar terbaik bukan penawar terbaik pada satu momen kita melakukan pemilihan. Iya. Tapi penawaran terbaik kepada setiap item yang kita minta mereka untuk menawar. Jadi sebenarnya tergantung itemnya. Kembali ya? kepada supply-nya tadi. Supply-nya Kita tadi. supply positioning modelnya bisa saja dalam satu pemilihan terdiri dari beberapa supply yang terjadi pada masing-masing kuadran tadi. Ya. Bisa saja ada rutin, bisa ada leverage. Ya. Jadi persaingannya juga berbeda, tapi proses tendernya, proses pemilihannya satu. Jadi dimungkinkan dalam satu paket tender, organisasi itu menawarkan item pekerjaan yang sejenis. Tergantung dari apa yang kita pertandingkan atau kita tawarkan ke pasar. Kalau kita menawarkan satu item, maka kita akan mencari satu supplier untuk satu item itu. Tapi tentu saja ini harus dideklar dari awal. Iya, betul. Nah, makanya ini kemudian kalau yang satu itu biasanya ini konvensional yang single. Nah, kemudian kalau misalkan ada banyak item sendiri ini bukan item cuman item terkait dengan produknya saja. Item ini bisa terkait dengan item pertama, item kualitas. Oke. Satu produk bisa saja bermacam-macam kualitas. Misalkan laptop, bisa ada laptop yang kualitas high end, untuk ada gaming, laptop yang misalnya, gaming, untuk operasional. office Kita tender dalam satu bersamaan, kemudian kita cari supplier untuk masing-masing ini karena masing-masing kualitas kan berbeda. Jadi nanti bisa saja nanti ada supplier yang khusus bersaing di komputer khusus gaming misalnya gaming, server dan segala macam ini. Jadi terus kemudian juga ada yang item yang terkait dengan kuantitas. Oh iya. Nah, misalkan ada satu pengadaan dengan jumlah yang sangat besar, tapi skala produksi yang bisa disediakan oleh penyedia di pasar itu terbatas. Misalkan kayak ujian akhir nasional kemarin itu kan seperti itu kan. Nah, produknya sama, kualitasnya sama, tapi kuantitasnya besar. Jadi bisa saja nanti ditenderkan untuk pencetakan seluruh Indonesia, nanti menawar itu per provinsi. Betul. Sesuai dengan kapasitas produksi dan tentu saja ini harus berdasarkan survei sebelumnya dong. Harus ada survei, makanya kita punya pemetaan yang tadi supply positioning model, supplier perception model, dan kita sudah memiliki daftar
ini daftar Penyedia rekanan mampu. kemudian Dan mampu ini termasuk kapabilitasnya di betul. dalam Nah, gitu ya. ini Iya. modifikasi yang sebenarnya di private ini Iya. sudah hal yang biasa. Biasa. Dan ini hanya di publik mungkin akan menjadi hal yang tidak biasa karena begitu kita menerapkan metode ini perlu dilengkapi dengan regulasi Nah. kalau di publik. Iya. Sementara kalau di Private. private karena penguasaannya adalah penguasaan modal, maka cukup hanya dengan kebijakan pemilik modal saja. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang masalah penawaran, Hmm. kan pasti ada hal-hal yang dinilai, bagaimana cara iya. menilainya. Yang kita kenal kan namanya unsur tuh, Iya. unsur penilaian. Ini yang paling sering dilupakan oleh ahli pengadaan ya, Iya. atau pelaksana pengadaan pemula, bahwa dalam melakukan evaluasi itu ada yang harus kita tetapkan, yaitu tentang unsur. Unsur. Banyak hal yang bisa kita tetapkan, kriterianya banyak. Berarti ada kriteria lagi dong? Iya, tapi Ada bisa unsur, ada bisa, kriteria. bisa saja syarat-syarat itu tidak unsur, bisa saja. Iya. Misalkan gini, supplier harus menyampaikan surat pernyataan misalnya. Surat pernyataan itu berarti unsurnya adalah surat pernyataan dong? Iya, unsur, seolah-olah itu menjadi unsur. Iya. Padahal surat pernyataan bukan unsur yang menentukan bahwa barang supply itu bagus, barang itu bagus, spesifikasinya enggak juga. Karena itu cuma pernyataan sepihak misalkan. Nah, karena pernyataan ini dikeluarkan oleh yang memasuki penawaran penawaran sendiri. Nah, jadi Iya. kadang-kadang persyaratan ini dimasukin padahal ini bukan unsur. Nah, jadi pelaksana pengadaan harus benar-benar bisa menetapkan mana yang unsur, mana yang tidak unsur. Ya. Kemudian setelah unsurnya ditetapkan, baru ditentukan kriteria-kriteria apa saja yang nanti menjadi dasar waktu kita mengevaluasi melihat unsur ini. Jadi yang paling pertama, dalam setiap proses penilaian penawaran, tetapkan pertama kali adalah unsurnya. Tanpa unsur yang tetap, yang ditetapkan sejak awal, maka kita tidak akan mengetahui apa yang akan kita evaluasi. Iya, betul. Kemudian yang kedua, Yang kedua adalah kriteria. Nah, Karena percuma ada unsur kalau tidak ada kriterianya. Kita mengatakan bahwa harus ada surat penawaran. Kemudian setelah itu what next? iya, ini Kan tidak jelas. surat penawaran yang seperti apa yang memenuhi persyaratan? Apakah Gitu, surat gitu ya. penawarannya itu harus ada kop Hello Kitty dan sebagainya, itu kan harus jelas Harus ada kan? Pak Wilky. Ya siapa tahu gitu kan, atau harus warnanya pink gitu kan. Misalkan dulu kita pernah ingat di publik ya, ada surat penawaran yang harus bernomor, Bertanda tangan, bermaterai, berstempel, iya. bermaterai dan segala macam. Nah, ini merupakan kriteria-kriteria yang akan nanti mempengaruhi penilaian. Tapi harus diingat juga bahwa dalam menetapkan kriteria itu seharusnya berkaitan erat dengan kualitas barang atau betul. jasa yang akan ditawarkan. Jadi harus kembali setiap syarat itu dikaitkan dengan bagaimana cara kita menangkap, cara kita melihat penyedia ini mempunyai motivasi dan kapabilitas dalam menawar.